Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya Kak Gibran sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk nonton video sebelumnya ya. Statistika adalah cara ilmiah yang mempelajari pengumpulan, penyajian, dan analisis data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan analisis yang diperlakukan. Penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai data tunggal. Data tunggal setidaknya dapat disajikan dalam bentuk-bentuk seperti berikut. Yang pertama, bentuk tabel, yaitu memuat datum dan frekuensinya. Yang kedua, diagram batang. Dan yang terakhir, ada diagram lingkaran. Selanjutnya, ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai-nilai statistik yang memberikan gambaran tentang pemusatan suatu data. Pada data tunggal, pemusatan data dapat dihitung dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ada mean atau rata-rata. Adalah jumlah seluruh nilai yang dibagi dengan banyaknya data, dengan rumus seperti berikut. Yang kedua, ada median atau nilai tengah. Adalah nilai yang terletak di deretan tengah setelah diurutkan dari nilai terkecil, di mana mean dapat dicari dengan rumus me sama dengan x, di mana x itu merupakan urutan dari n plus 1 dibagi 2. Kemudian ada modus, merupakan sebuah data yang sering muncul, di mana modus merupakan suatu data dengan frekuensi tertinggi. Selanjutnya, ada ukuran letak. Yang pertama, ukuran letak kuartil, merupakan ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian. Kuartil terdiri atas, yang pertama, kuartil bawah atau disebut Q1 yang terletak pada data Q1 sama dengan data ke N plus 1 dibagi 4. Yang kedua, ada kuartil bawah atau Q2 yang terletak pada Q2 sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Dan yang terakhir, ada kuartil bawah atau Q3 yang terletak pada data 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Yang kedua, dari ukuran letak itu ada desil, merupakan ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Dapat dihitung dengan X merupakan data ke I dari I dikali N plus 1 dibagi 10. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Apabila rata-rata dari 5 bilangan adalah min 10 dan jumlah dari 3 bilangan lainnya adalah 16, berapa rata-rata 2 bilangan lainnya? Kita anggap bahwa rata-rata dari 5 bilangan itu adalah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi 5 itu sama dengan min 10. Dan 3 bilangan lainnya kita anggap merupakan A tambah B tambah C. Sehingga A ditambah B ditambah C sama dengan 16. Dan yang dipertanyakan, rata-rata 2 bilangan lainnya atau D ditambah E dibagi 2 itu yang kita ingin ketahui. Dari sini, kita bisa substitusi nilai A plus B plus C ke persamaan yang pertama. Sehingga A plus B plus C tambah D tambah E dibagi 5 sama dengan min 10. Ini menjadi 16 ditambah D ditambah E. Kemudian kita pindahkan nilai per 5-nya ke kanan sehingga sama dengan min 50. Sehingga dapat kita temukan bahwa nilai D ditambah E itu sama dengan min 50 dikurangi 16, yaitu min 66. Setelah kita menemukan nilai D ditambah E, bisa kita substitusi nilai tersebut ke yang kita tanyakan, yaitu D tambah E dibagi 2, di mana D tambah E itu bernilai min 66, kemudian dibagi 2,
sehingga hasilnya adalah min 33. Jawaban A. Selanjutnya, diketahui data X1, X2, X3 hingga X10. Jika tiap data ditambah 10, maka untuk menjawab soal ini kita perlu menganalisis satu persatu. Di mana kita mulai dari datanya terlebih dahulu, ada X1, X2, X3 hingga X10. Yang kemudian barisan barunya itu ditambah 10 untuk setiap data. Nah, soal yang pertama, rata-ratanya menjadi 10. Rata-rata pada barisan yang pertama itu dapat kita hitung, yaitu X1 ditambah X2 hingga X10 dibagi 10. Kemudian untuk X bar baru itu menjadi X1 ditambah 10 ditambah X2 ditambah 10 seterusnya hingga X10 ditambah 10 dibagi 10. Hal ini menjadi X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai X10 ditambah 10 dikali sebanyak 10 kali. Dan ini masih per 10. Nah, ini akan menjadi X bar ditambah 10 kali 10 per 10. Dan ini jelas bahwa rata-rata dari bagian baru itu tidak sama dengan X10. Tetapi X bar ditambah 10. Ini salah. Kemudian untuk jangkauan. Jangkauan atau R itu bernilai X max dikurangi X min. X max dari barisan pertama adalah X10 min X1. Ini untuk barisan pertama. Untuk barisan baru itu adalah X10 ditambah 10 dikurangi X10 ditambah X1 ditambah X10. 10-nya saling menghilangkan sehingga jangkauan barunya pun akan tercipta X10 dikurangi X1. Ini tidak bertambah 10 tetapi sama sehingga jawabannya salah. Selanjutnya, median bertambah 10. Kita lihat bahwa urutan daripada barisan itu tidak berubah, tetapi nilainya bertambah 10. Sehingga nilai mediannya pun yang ada di tengah dari barisan ini akan bertambah 10. Sehingga jawaban C benar. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang penyajian data dan statistika bagian 1. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.